Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas materi tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi kalau sebelumnya sudah mempelajari cara mencari akar-akarnya, nah sekarang bagaimana mencari jumlah dan hasil kali akar-akar tersebut. Jadi tentunya kita tidak perlu mencari akar-akarnya, baru dijumlah, baru dikali. Ya tergantung pertanyaannya ya. Jadi sekali lagi ini kita akan menemukan formula sehingga kita dengan cepat bisa menemukan jumlah atau hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Kembali ke bentuk umum dulu. Jadi ada bentuk umum persamaan kuadrat. Ini kan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ini ya. Ini kita formulasikan sedikit karena di pemfaktoran sebelumnya, di video pembelajaran sebelumnya itu sudah dibahas cara mencari akar dengan memfaktorkan. Jadi kalau kedua ruas dibagi a ini diperoleh x kuadrat tambah b per ax tambah c per a sama dengan 0. Kalau ini difaktorkan, kita kan mencari sebuah bilangan. Itu nanti hasil faktornya x tambah p kali x tambah q sama dengan 0. Begini ya kalau difaktorkan. Dengan catatan p tambah q sama dengan b dan p kali q sama dengan c gitu ya. C di sini karena sudah jadi B per A, jadi tentunya di sini menjadi B per A, di sini juga C per A. Karena sebelumnya kan tidak ada per A-nya. Jadi kalau begini modelnya seperti inilah. Nah, nanti akar-akarnya ini menjadi X sama dengan min P atau X sama dengan min Q. Itu kan? Karena dapat X tambah P sama dengan 0. Begini ya. X tambah P sama dengan 0. Atau X tambah Q sama dengan 0. Sehingga akar-akarnya ini min P atau min Q. Sementara kalau kita kembalikan ke sini, ini kan jadinya min P tambah min Q. Ini kan jadinya nanti min B per A. Karena kalau ini P tambah Q ini kan ada minnya keluar, berarti ininya jadinya min B per A. Kecuali kalau perkalian min P kali min Q, ini kan tetap C per A. Tetap ya. Jadi nanti ini sudah merupakan jumlah, ini kali. Jadi kalau misalkan akar-akar persamaan kuadrat adalah X1 dan X2. Jadi kalau ini akar-akarnya X1 dan X2, maka X1 sama dengan min P-nya, X1 X2 sama dengan min Q-nya. Jadi X1 itu sama dengan min P dan X2 sama dengan min Q. Ini dari sini saya peroleh ya. Berarti nanti untuk jumlahnya kita peroleh seperti ini. Jadi untuk jumlah
akar-akar persamaan kuadrat sama dengan X1 tambah X2 maaf ya, sama dengan min B per A. Jadi kalau untuk hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya ini didapat X1 kali X2 itu tetap C per A. Gini ya. Jadi inilah yang akan digunakan untuk mencari jumlah atau hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Penggunaannya kita langsung ke contohnya. Misalnya contoh tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar dari kita dua soal. Misalnya ini X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, misalnya 2X kuadrat tambah 3X kurang 5 sama dengan 0. Dua soal saya rasa cukup. Nah, bagaimana menjawab soal ini? Ya, kita gunakan formula yang ada ini. Jadi, tanpa mencari akar-akarnya, ini bisa langsung diketahui jumlah dan hasil kalinya. Kita jawab. Untuk nomor 1, berarti X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Dari sini diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan ini 5, C sama dengan 6. Ini kan AX kuadrat tambah BX tambah C. Berarti A-nya 1, B-nya 5, C-nya 6. Kalau untuk jumlahnya berarti X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Min berapa B-nya? 5 per berapa C? Berapa A-nya? 1. Min 5 per 1 ya min 5. Gitu ya. Sekarang untuk hasil kalinya X1 kali X2 sama dengan X1 kali X2, rumusnya C per A. C-nya berapa? 6. A-nya 1. 6 per 1 kan? Ya 6. Selesai. Kita buktikan dengan pemfaktoran bahwa apakah ini benar. Jadi misalnya kalau ini difaktorkan, ini kan menjadi X sama dengan 0. Berapa ditambah berapa dapat 5, tapi dikali dapat 6. Itu kan tambah 2 tambah 3 kalau di pemfaktoran ya. Soal ini juga saya sudah dibahas di cara mencari akar dengan memfaktorkan. Berarti X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. X tambah 2, sorry. X sama dengan min 2. Kalau ini X sama dengan min, ya silakan dijumlah. Min 2 tambah min 3 kan min 5. Min 2 kali min 3 positif 6. Benar ya? Sehingga ini formula bisa mempermudah kita dalam mencari jawabannya. Contoh lain.
Yang nomor 2, 2x kuadrat 2x kuadrat tambah 3x kurang 5 sama dengan 0. Dari sini diperoleh A-nya 2, ini A ya. Kemudian B-nya 3. Dan C-nya min 5. C-nya min 5. Sekarang X1 tambah X2-nya tinggal pasang di formulanya. Min B per A. B-nya itu 3, berarti min 3 per 2. A-nya 2 ya. Ini sudah sederhana, tidak bisa dibagi, berarti selesai. Kemudian X1 kali X2-nya C per A. C-nya min 5 per 2. Mudah ya? Ya. Nah, kadang juga soal menanyakan seperti ini. Nah, ini bagaimana kita membuat formulanya lagi. Untuk contoh yang ketiga. Diketahui persamaan kuadrat. Misalnya 3x kuadrat kurang 2x kurang berapa bagus? Kurang 6. Tiga x kuadrat kurang 2x kurang 6 sama dengan 0. Tapi yang ditanyakan tentukan nilai x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Jadi ditanyakan x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Bagaimanakah kita menjawab soal yang seperti ini? Jadi ini kita harus buat formulanya dulu, x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Ini bisa diperoleh ketika saya seperti ini. Buat misalnya kan x1 tambah x2 saya kuadratkan. Kalau ini dikuadratkan, tapi ini kan beda ya. Ini hasilnya menjadi x1 kuadrat tambah 2x1 x2 tambah x2 kuadrat. Ingat rumus ini ya. A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Ini. Jadi ada yang tengah ini. Berarti saya bisa pindahkan x1 tambah x2 kuadrat. Ini plus pindah menjadi 2x1 x2 sama dengan x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Nah, inilah yang ditanyakan. Sementara ini sama dengan, berarti inilah perubahannya. Berarti dari soal ini tetap saya harus mencari jumlah dan hasil kalinya. Sehingga diperoleh 3x kuadrat kurang 2x kurang 6 sama dengan 0. Ini dapat A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan min 2, dan C-nya sama dengan min 6. Sehingga x1 tambah x2 diperoleh min B per A. Min 2. Ini min dari formula, B-nya min 2 per A-nya 3. Dapat 2 per 3. Min kali min kan positif ya. Begitupun untuk kalinya, x1 kali x2 sama dengan C per A. C-nya itu min 6 per 3. Min 6 per 3 ya min 2, bilangannya bulat. Nah, sekarang kita masukkan ke formulanya. Nah, x1 kuadrat
tambah X2 kuadrat ini diperoleh X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2. X1 tambah X2 ini kan sudah ada. X1 tambah X2 2/3 kuadrat karena pengganti X1 tambah X2 ini ya. Kemudian kurang 2 kali X1 kali X2 itu min 2. Sekarang 2 pangkat 2 4 per 3 pangkat 2 9 min 2 kali min 2 tambah 4. Nah, bagaimana menjumlahkan ini? 4 tambah 4 per 9 ya, 4 kali 9 36 tambah 4 per 9 40 per 9. Oke. Jadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ini diperoleh 40 per 9. Jadi tanpa mencari akar-akarnya ini bisa kita ketahui. Oke. Semakin banyak mengerjakan soal-soal, ini semakin mudah memahami dan mengetahui formula-formula yang ada di persamaan kuadrat. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.